Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati pada hari ini. Salam sehat. Renungan harian kita hari ini diambilkan dari kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Saya memberi judul renungan harian kita adalah Tunjukkan Tandanya. Apakah yang menandai bahwa kita adalah umat yang menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan, yaitu sebagai umat Kristen? Apakah karena di rumah kita ada Alkitab? Atau kita memakai kalung salib? Atau bila kita punya kendaraan, maka kendaraan kita ada stiker yang berisi ayat Alkitab? Apakah itu tandanya? Perikop kita hari ini berkisah tentang para murid Yesus yang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka karena mereka merasa sudah menyambut Yesus sebagai guru mereka. Dan ternyata Yesus mengetahui pertengkaran dan hasrat mereka untuk menjadi yang terbesar, yang paling hebat, yang paling dipandang, yang dikagumi. Sebenarnya bagi Yesus bukannya tidak boleh untuk mereka para murid ini menjadi yang terbesar, yang terbaik, paling dikagumi, paling dianggap hebat. Tetapi kualitas yang demikian bagi Yesus harus didasari dengan sebuah tanda, yaitu kualitas spiritual yang benar, yang kokoh, yang melebihi keinginan untuk menjadi yang terbesar, yang nyata. Kualitas itu melalui sikap dan tindakan. Karena itulah pada ayat 36, Yesus kemudian menempatkan seorang anak dan memeluk anak ini serta berkata bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan di ayat 35 kemudian Yesus juga berkata bahwa yang ingin menjadi yang terdahulu haruslah menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik kata pelayan berasal dari bahasa Yunani diakon. Arti harafiahnya dari kata ini adalah terobos debu. Dan artinya adalah mengacu pada kepulan debu yang ditimbulkan oleh kesibukan seorang pelayan dalam bekerja atau seorang pewarta tatkala melakukan tugasnya. Jadi diakon atau pelayan itu artinya bekerja tanpa mengenal lelah dengan kesungguhan, bahkan tanpa menghiraukan pemuasan bagi diri sendiri. Nah, tindakan Yesus kemudian pada ayat 36, dia mengambil anak kecil, kemudian meletakkan di tengah dan memeluknya, itu juga punya pemaknaan yang dalam. Bukan sekedar dia mau menunjukkan sesuatu. Tetapi Yesus mau menyatakan bahwa seorang anak kecil biasanya dalam tradisi Yahudi adalah seorang yang tidak dihiraukan, yang disingkirkan, yang tidak dianggap sebagai penting. Tetapi ketika Yesus menempatkan anak ini di tengah dan kemudian memeluknya, maka ada makna dari tindakan Yesus. Menempatkan di tengah adalah membuat yang dipandang tidak berharga, yang tersingkirkan, yang dipandang sebagai bukan pusat perhatian, kemudian ditempatkan di tengah, maka itu berarti yang tadinya tersingkir diraih dan menjadi yang utama. Diraih dan kemudian menjadi penting. Dan Yesus kemudian juga mau mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan tindakan pelayanan. Yaitu bekerja terus-menerus untuk membuat orang-orang yang dianggap tidak penting, orang-orang yang tersingkirkan kemudian dianggap menjadi penting. Orang-orang yang tidak berharga menjadi berharga. Orang-orang yang ada di pinggir menjadi pusat dari kehidupan orang di sekitarnya. Dan karena itu orang yang tidak berharga dia kemudian mempunyai nilai yang baik
dan dipulihkan hidupnya. Nah, lalu apa artinya memeluk? Memeluk adalah tindakan dari Yesus kepada seorang anak kecil. Karena itu Yesus harus bertelut untuk dia bisa meraih anak itu. Dan ini adalah simbolisasi bagaimana tindakan untuk memberi tempat ke tengah bagi anak kecil ini berarti ada tindakan untuk merendahkan hati supaya bisa meraih yang di pinggir menjadi pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Yesus adalah sebuah proses perendahan hati demi kasih dan penghargaan bagi sesama. Yesus hendak mengajarkan bahwa hakikat menjadi terbesar adalah menghargai sesama. Dan Yesus juga mau mengajarkan bahwa hakikat menjadi yang terbesar adalah melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pusatnya bukan diri sendiri, tetapi pusatnya adalah orang-orang yang dilayani. Supaya mereka menjadi berharga, supaya mereka menjadi orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah mulia di hadapan Tuhan dan sesama. Dan kesungguhan ini membutuhkan perendahan hati dan juga kerja yang terus-menerus, kerja keras tanpa mempedulikan apakah dirinya sendiri yang bekerja menjadi terkenal atau tidak. Bukan itu tujuan utamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang menyambut Yesus Kristus. Bukan salib yang dipasang sebagai kalung, bukan stiker, tetapi juga bukan sekedar ada Alkitab dan rajin baca Alkitab. Ada hal lain Bapak Ibu sekalian yang mau dinyatakan melalui perikop ini. Sementara kalau kita melihat tindakan para murid di dalam firman Tuhan hari ini yang berdebat untuk terlihat paling baik, berdebat untuk terlihat paling pandai, berdebat untuk terlihat paling berpengaruh, paling hebat, maka ada seorang teolog yang bernama Mauritius Welt, seorang yang mengarang sebuah buku Tunjukkan Tandanya. Dia mengatakan sikap para murid itu adalah narsisme teologi. Narsisme teologi itu adalah merasa melayani dan mengasihi Yesus, tetapi selalu berbalik untuk pemuasan diri saja. Supaya diri sendiri menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat, menjadi yang dikagumi dan tidak boleh dibantah. Itu narsisme teologi. Nah, akar tindakan narsisme teologi adalah menyambut pemuasan bagi diri sendiri. Itu berarti bukan menyambut Yesus Kristus demi kemuliaan Yesus Kristus. Dan itu berarti Bapak Ibu sekalian, narsisme teologi tidak ada perendahan hati. Jadi apa firman Tuhan yang hendak kita refleksikan pada hari ini? Firman Tuhan mau mengajak kepada setiap kita bahwa diri kita saat ini di GKI Kebonjati, Bapak Ibu sekalian berada dalam bulan keluarga. Diri kita di tengah-tengah keluarga seharusnya mampu menjadi anggota keluarga yang saling menghargai satu dengan yang lain. Diri kita di tengah-tengah keluarga seharusnya mampu menempatkan anggota keluarga yang lain sebagai yang berharga, yang mulia, yang indah, yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga kita. Dan ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu memeluk. Selain bermakna merendahkan diri, tapi mari setiap hari terhadap setiap anggota keluarga, biarlah kita juga memberikan pelukan kasih sayang secara fisik. Karena itu akan memberikan juga nilai-nilai yang saling mengasihi antar anggota keluarga. Dan itu akan membuat anggota keluarga kita bertumbuh terus di dalam kasih sayang, tetapi terutama di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.